Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya di channel kumpulan tutorial teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video ini, saya jelaskan sedikit ya. Channel ini berisikan kumpulan tutorial teman-teman. Nanti kita bakal bahas banyak tutorial ya, baik itu Excel atau tutorial Word atau tutorial yang lain teman-teman ya. Intinya di sini channel yang berisikan kumpulan tutorial yang berguna untuk kita teman-teman. Nah, untuk tutorial kali ini kita masih membahas masalah Excel teman-teman ya. Kita masih membahas masalah Excel. Kita sudah banyak teman-teman yang untuk bahas masalah Excel teman-teman ya, baik itu rumus ataupun aplikasi yang bisa dipakai di dunia kerja menggunakan Excel teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita bakal membahas fungsi ini teman-teman ya, fungsi sum, kemudian ada sum if teman-teman, ada sum if. Nah, sum sama if ada s teman-teman ya. Di sini dia pakai if, dia s. Kalau s itu jamak teman-teman ya. Nah, untuk pengertiannya gini teman-teman, kalau sum, untuk sum itu kalau sum teman-teman ya, untuk menjumlahkan semua stok barang teman-teman ya, keseluruhan data yang ingin kita blok teman-teman ya. Jadi misalkan kita mau mencari data ini teman-teman ya, data keseluruhan dari jumlah stok. Nah, sedangkan untuk sum if itu untuk menjumlahkan satu kriteria tertentu teman-teman ya, yang kita pilih di mana akan kita cari adalah mobil teman-teman merek Honda ya. Nah, dia menjumlahkan satu kriteria sum if, jika teman-teman, artinya jika. Nah, kita mencari nanti kriteria Honda teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu ada sum ifs, dia ada s teman-teman ya. S itu lebih dari satu artinya teman-teman, jamak ya. Nah, di sini kan ada dua teman-teman, ada dua kriteria ya, minimal dia dua kriteria atau lebih teman-teman. Makanya kita menggunakan ifs karena dia lebih dari dua, beda sama kayak ifs ini teman-teman ya, dia cuma satu kriteria teman-teman yang ingin kita pilih. Dia kalau if itu cuma satu kriteria teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita coba mulai dari rumusnya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau sum ini kan gampang kan, sama dengan sum kan buka kurung ini kan, kita blok semua kan, kita mau nyari stoknya teman-teman. Sorry di sini. Oke, kita enter ke kurung. Nah, dapat teman-teman ini jumlahnya ya. Jumlahnya dari hasil stok ini itu sekitar 486. Gampang kan teman-teman. Nah, kemudian kita ke sum if. Sum if tadi artinya apa? Untuk menjumlahkan satu kriteria. Yang kita pilih itu mobil teman-teman ya, yang kita cari. Nah, kriteria yang kita cari, satu kriteria, kita coba cari mobil teman-teman. Nah, teman-teman, di sum if ini kan kita mencari satu kriteria ya, satu kriteria yang kita pilih itu mobil. Nah, mobil itu merek Honda teman-teman. Nah, rumusnya itu sama dengan sum if teman-teman, yang kita buka kurung, kita blok kolom mobil teman-teman ya, karena kita mau cari Honda kan. Honda itu di kolom mobil, teman-teman, karena nggak ada kolom lain kan. Kemudian titik koma. Nah, titik koma ini terserah teman-teman ya, ada yang titik, ada yang titik koma. Kemudian kita kolom mobil ini kita tekan kriteria mobilnya, kemudian titik koma teman-teman ya. Kemudian kita ke kolom stok, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, teman-teman dapat ya, untuk Honda itu 170 totalnya teman-teman dari sini. Kalau ini kan total stok semuanya teman-teman ya. Kalau 480 menggunakan sum itu total. Kalau 170 ini khusus untuk Honda, kan kita pakai tadi rumus if teman-teman, jika ya, yang kita pilih itu satu karakter yaitu Honda teman-teman ya. Satu kriteria yang kita pilih itu Honda. Oke teman-teman, tadi kan rumusnya ini teman-teman, ada titik koma di sini ya. Itu tergantung Excelnya teman-teman, mintanya apa. Ada Excel, kalau saya menggunakan Excel versi apa ya, 2010 teman-teman ya. Ada Excel juga yang dia cuma pakai titik aja teman-teman di sini ya. Ini kan kita lihat nih, dia ingin kriterianya apa, range, kemudian titik koma ya. Ikuti aja teman-teman, biasanya ada yang titik koma di sininya teman-teman. Oke, itu untuk sum if. Kemudian kita ke sum ifs, bedanya pakai s, jamak. Nah, yang dimana arti sum ifs ini menjumlahkan teman-teman ya, kriteria minimal dua atau lebih. Ifs artinya teman-teman ya. Oke, di sini kita cari ini teman-teman ya, cari mobil Honda, kemudian warna merah, dua kriteria teman-teman ya. Rumusnya ini teman-teman sama dengan, kemudian kita tetap sum ifs pakai s teman-teman ya. Buka kurung, kita blok kolom stok dulu. Oke, kolom stok, kemudian titik koma teman-teman ya, blok kolom mobilnya, titik koma, kemudian kriteria Hondanya kita tekan teman-teman di sini ya, karena yang kita mau carikan Hondanya. Kemudian titik koma, kita blok kolom warna, karena kita mau nyari ini teman-teman ya, warna merah kan, warna ini di kolom ini teman-teman ya.
warna merah ini di kolom warna. Oke, kemudian titik koma, kemudian kita klik kriteria yang ingin kita cari hasilnya teman-teman, itu merah. Nah ini, kemudian kita enter. Sorry teman-teman, kemudian kita tutup kurungkan dulu ya, kemudian enter. Nah ini teman-teman udah dapat datanya ya. Honda, mobil Honda warna merah. Kita jumlahkan aja teman-teman ini ya. Misalkan 46, 45, kemudian 44, merah itu 41, 40 teman-teman ya. Nah jumlahnya itu 132 totalnya teman-teman. Oke. Nah itu teman-teman ya untuk perbedaannya antara sum, sum if, kemudian sum ifs. Kalau sum ini dia mencari, kalau sum mencari atau menjumlahkan seluruh teman-teman ya, seluruh data yang kita blok. Misalnya kita mau cari ini totalnya, maka dapat ketemu ini teman-teman. Nah sedangkan sum if itu untuk menjumlahkan satu kriteria teman-teman ya, satu kriteria yang ingin kita cari hasilnya. Misalkan kita mau cuma nyari ini ya, Honda, kriteria Honda teman-teman ya. Nah rumusnya tadi ini teman-teman, ini rumusnya udah kita bahas tadi ya. Nah hati-hati di sini teman-teman ya, di sini ada titik koma, ada sebagian Excel itu dia menggunakan koma aja teman-teman, bukan titik koma. Nanti teman-teman ikuti aja ya untuk rumus yang diminta. Oke. Kemudian sum ifs ini teman-teman ya. Nah sum if tadi pengertiannya dua teman-teman ya, menjumlahkan minimal dua kriteria atau lebih. Di sini kan ada dua kan, Honda, kemudian mobil Honda, kemudian warnanya merah. Nah rumusnya ini teman-teman sama ya. Nah bedanya dia dua karakter teman-teman, atau dua kriteria yang ingin kita cari. Nah sama teman-teman, hati-hati juga di sini ada yang titik koma, ada yang titik teman-teman ya untuk rumus ini sininya. Biasanya versi tergantung versi Excelnya. Teman-teman ikuti aja ya yang diminta oleh Excelnya untuk rumus. Nah oke teman-teman gitu ya untuk rumusnya. Di sini kita bisa langsung ganti teman-temannya. Misalkan di sini bukan Honda deh, misalkan kita cari Mazda. Oke. Nah dia otomatis berubah teman-teman ya. Di sini kan 40 Mazda, kemudian misalkan kita ganti Jeep, dia otomatis ganti teman-teman karena udah pakai rumus tadi Jeep. Nah 42 teman-teman ya. Kita kembalikan ke Honda lagi. Oke. Nah dia 170 total Honda teman-teman. Ini total semuanya ya. Misalkan Wuling di sini 39, coba kita ganti Wuling 39. Nah otomatis teman-teman ya. Nah kalau sum tadi kan nggak bisa teman-teman. Nah ini kan jumlah total ini. Oke. Coba kita cek yang ini teman-teman, yang pakai sum ifs. Misalkan kita mau cari mobilnya Mazda teman-teman. Nah dia otomatis teman-teman ya, Mazda warna merah itu 40. Oke, Mazda warna merah. Nah ketemu teman-teman yang 40. Misalkan kita cari beda warna deh, Toyota Vios, seharusnya dia nggak muncul. Toyota Vios. Nah 0 teman-teman ya, karena apa? Toyota Vios itu nggak ada warna merah teman-teman, dia warna hitam. Kecuali teman-teman di sini tadi pakai rumusnya ganti warna hitam. Itu teman-teman ya. Kita kan warna merah, berarti yang ada warna merah aja teman-teman. Ini kan kita coba Jeep 42, kita coba Jeep, pasti dia 0. Karena kenapa? Jeep nggak ada warna merah teman-teman ya. Di sini kan nggak ada warna merahnya. Nah gitu teman-teman, dia otomatis ya warna merah. Oke. Nah misalkan di sini kita ganti lagi ke Honda Brio. Nah dia ada teman-teman, Honda Brio itu 44 ya di datanya, Honda Brio itu 44. Nah karena rumusnya otomatis teman-teman ya, warnanya kan warna yang kita pilih itu warna merah. Nah selain warna merah, walaupun walaupun mobilnya kita ganti-ganti, dia bakal 0 teman-teman, karena kan rumus yang kita pakai itu warna merah. Misalkan kita balik ke enaknya ya, ke Honda lagi, kita coba yang Wuling deh. Wuling kan warnanya putih yang di atas, dia 0, nggak ada. Coba kita ketik yang warna merah teman-teman, misalkan Honda kan ada warna merahnya. Nah dia otomatis teman-teman ya 132. Itu kan penjumlahan dari sini teman-teman ya, dari ini. Coba kita Honda Brio 44, ini 44. Nah itu enak banget teman-teman untuk menganalisa data. Oke teman-teman, itu ya video kita kali ini membahas tutorial bagaimana menggunakan sum ifs, kemudian kemudian sum ifs pakai s dan tidak pakai s teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman ya. Nah jika teman-teman ada saran untuk tutorial yang kita bahas selanjutnya, silahkan komentar di kolom videonya teman-teman ya.
Nah, sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman. Bye bye, see you next time.